Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Erni Puji Himalayanti. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang limit fungsi aljabar. Nah, kalian pasti bertanya-tanya, apa sih limit fungsi aljabar itu? Limit merupakan sebuah konsep matematika di mana sesuatu dikatakan hampir atau mendekati nilai suatu bilangan tertentu. Limit fungsi aljabar sendiri merupakan konsep menemukan fungsi aljabar jika variabel fungsi tersebut mendekati nilai tertentu. Nah, limit fungsi aljabar bisa dicari dengan 3 cara. Yang pertama, substitusi langsung. Yang kedua, pemfaktoran. Yang ketiga, bentuk sekawan. Nah, setelah ini akan saya jelaskan tentang ketiganya. Perhatikan baik-baik. Untuk substitusi langsung, saya kasih contoh, hitunglah nilai limit-limit berikut. Misalnya limit 10x min 7, di mana x mendekati 2, berarti kita substitusikan x-nya dengan 2. 10 kali 2 dikurangi 7, hasilnya 20 kurangi 7, maka akhirnya adalah 13. Kemudian berikutnya limit 3x kuadrat dikurangi 3x plus 1, di mana x itu mendekati 1, kita substitusikan langsung. Setelah disubstitusikan langsung dihitung, maka hasilnya 3 kurangi 3 ditambah 1, maka hasil akhirnya 1. Kemudian berikutnya, sekarang limitnya berupa pecahan ya. Limit x kuadrat plus 5 per x kuadrat plus 1, di mana x-nya mendekati negatif 1, ini juga kita selesaikan menggunakan substitusi langsung. Nah, x-nya kita ganti dengan yang mendekati negatif 1, berarti negatif 1 pangkat 2 ditambah 5, untuk penyebutnya negatif 1 pangkat 2 ditambah 1. 1 tambah 5 hasilnya 6, kemudian 1 tambah 1 hasilnya 2. Ini bisa dibagi, 6 bagi 2 hasilnya 3. Semakin jelas ya. Lanjut, soal yang keempat, limit 2x plus 3 per 2x kuadrat plus x min 3, di mana x mendekati 5. Nah, ini nanti di cara selanjutnya akan kita bahas ketika hasilnya tak tentu atau 0 per 0. Nah, di sini kita substitusikan. Kalau bisa langsung berarti memang hasilnya langsung. 2 dikalikan dengan 5 ditambah 3 per 2 dikalikan 5 pangkat 2 tambah 5 min 3. Nah, 10 tambah 3 per 2 kali 25 tambah 5 dikurangi 3. Maka hasil akhirnya 13 per 52. Ini karena bukan 0, berarti memang hasil dari limit tersebut. Disederhanakan menjadi 1 per 4. Lanjut. Nah, ini bentuk akar. Meskipun bentuk akar, nanti berikutnya ada caranya lagi selain menggunakan substitusi langsung ketika hasilnya bentuk tak tentu. Lah, ini ketika bisa disubstitusikan, maka kita substitusikan. Cara termudah untuk mengecek limit adalah dengan mensubstitusikan. Kalau hasilnya tak tentu, maka kita cari dengan cara yang lain. Langsung dulu kita substitusikan, di mana limitnya mendekati 4. Nah, 9 ditambah 4 pangkat 2 per 4 tambah 1. Nah, 9 ditambah 4 pangkat 2 hasilnya 16 per 5. 9 tambah 16 itu hasilnya akar 25 ya. Akar 25 bisa kita jadikan bentuk bilangan bulat, yaitu 5 per 5, hasil akhirnya 1. Sekian ya, saya yakin kalian sudah paham.
Kalau belum paham, bisa kalian ulangi lagi. Dengan mengulangi semoga bisa lebih jelas lah. Kita lanjutkan dulu. Nah, ke pemfaktoran, cara yang kedua. Nah, jika dengan cara substitusi langsung pada limit fx per gx, ini pecahan limitnya di mana x mendekati a, diperoleh hasil tak tentu. Tak tentu itu bentuknya 0/0 seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Maka langkah selanjutnya dilakukan pemfaktoran terhadap fx dan gx terlebih dahulu. Nah, pada bagian pembilang fx dan penyebut gx terdapat bagian faktor yang dapat dihilangkan. Nanti antara pembilang dan penyebut ada yang bisa dicoret. Nah, selanjutnya disubstitusikan langsung. Lanjut ke contoh ya. Di sini saya mempunyai limit x kuadrat dikurangi 3x plus 2 per x min 1 di mana x mendekati 1. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa untuk menyelesaikan suatu limit aljabar, kita harus mensubstitusikan langsung. Berarti variabel x dan x kuadrat kita substitusikan dengan 1. Nah, didapat 1 kuadrat dikurangi 3 kali 1 ditambah 2 per 1 kurangi 1. Kalau sudah dikalikan hasilnya 1 kurangi 3 tambah 2 per 1 kurangi 1. Hasilnya tak tentu. Maka kita harus menyelesaikan dengan cara pemfaktoran. Cara memfaktorkan berarti kita cari angka yang dikalikan hasilnya 2, kalau dijumlahkan hasilnya negatif 3. Kira-kira berapa ya? Lah, kalau kalian bingung untuk pemfaktoran ini, kalian bisa klik kartu di atas untuk melihat video tentang pemfaktoran yang sudah saya upload sebelumnya. Lah, dikalikan hasilnya 2, dijumlahkan ke hasilnya negatif 3, berarti dua-duanya di sini negatif. Negatif kali negatif kan menghasilkan bilangan yang positif, berarti didapat negatif 1 kali negatif 2, hasilnya 2, kemudian bila dijumlahkan negatif 1 tambah negatif 2 adalah negatif 3. Berarti faktornya kita lihat yang bagian pembilang itu tinggal dikasih variabel x, berarti x min 2 dikalikan x min 1. Untuk meletakkannya boleh x min 1 dulu, boleh x min 2 dulu. Nah, di sini antara pembilang dan penyebut ada yang sama, faktor yang sama, berarti bisa kita hilangkan faktornya atau dicoret, sehingga didapat sisanya yaitu limit x dikurangi 2 di mana x mendekati 1. Kita substitusikan, berarti 1 kurangi 2 hasilnya negatif 1. Sekian untuk yang pemfaktoran, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang ke bentuk sekawan. Jika dengan substitusi langsung pada limit fx gx di mana x mendekati a diperoleh hasil tak tentu tetapi tidak mudah difaktorkan, maka selanjutnya dikalikan dengan bentuk sekawan. Sederhanakan dalam bentuk paling sederhana, kemudian disubstitusikan. Contohnya, limit 16 dikurangi x kuadrat per 5 dikurangi akar dari x kuadrat tambah 9 di mana x mendekati 4. Kita substitusikan terlebih dahulu. Dimasukkan berarti 16 dikurangi 4 pangkat 2 per 5 dikurangi akar dari 4 pangkat 2 ditambah 9. Dihitung ya, jadinya 16 kurangi 16 per 5 dikurangi akar dari 25. Akar dari 25 kan 5, berarti hasilnya adalah 0/0. Ini bentuk tak tentu, makanya kita harus cari cara yang lain. Boleh pakai pemfaktoran atau bentuk
sekawan. Lah untuk pemfaktoran di sini ada bentuk akarnya. Berarti di sini kita pakai bentuk sekawan karena susah untuk memfaktorkannya. Untuk bentuk sekawan sendiri kita lihat penyebutnya. Penyebut memiliki sekawan. Apabila asalnya itu operasinya pengurangan, berarti untuk sekawannya operasinya penjumlahan, di mana pembilang dan penyebut itu sama. Nah, di sini tinggal kita kalikan saja, atas kali atas, bawah kali bawah. Didapat limit itu ada perkalian 16 min X kuadrat dikalikan 5 tambah akar X kuadrat plus 9, masih sama ya. Nah, yang di bawah harusnya lebih panjang lagi. Kenapa jadinya 5 pangkat 2 min akar dari X kuadrat plus 9 dipangkatkan 2. Di sini terdapat sifat untuk operasi aljabar bila ada A min B dikalikan A plus B. Di sini kan sama bagian penyebutnya, menghasilkan A pangkat 2 dikurangi B pangkat 2, berarti 5 pangkat 2 dikurangi akar dari akar dari X kuadrat tambah 9 dipangkatkan 2. Lah, ini setelah kita hitung yang bagian atas tetap, yang pembilang tetap penyebutnya di sini dihitung, berarti 5 pangkat 2 itu 25, kemudian yang di dalam kurung kita keluarkan karena itu akar dikuadratkan, berarti akarnya hilang. Karena dalam kurung berarti ketika kurungnya dilepas itu tanda akan berubah, tadinya X kuadratnya positif menjadi negatif atau dikurangi, kemudian positif 9 menjadi negatif 9. Untuk penyebutnya dihasilkan 16 min X kuadrat, 25 kurangi 9 ya, jadinya 16. 16 boleh diletakkan di belakang, boleh juga diletakkan di depan. Agar sama dengan pembilangnya saya letakkan di depan. Karena sudah sama berarti kita bisa menghilangkan faktor yang sama, dicoret di sini. Maka limit 5 ditambah akar dari X kuadrat tambah 9, di mana X mendekati 4, kita substitusikan, berarti 5 ditambah akar dari 4 dipangkatkan 2 tambah 9, berarti 5 tambah 4 pangkat 2, 16, 16 tambah 9 hasilnya 25. Akar dari 25 itu 5, berarti 5 tambah 5 hasilnya 10. Begitu ya, semoga kalian paham dengan apa yang saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.